Kita dari buahnya. Emang kita ada di abad pertama? Kami orang Kristen. Kami? Emang Kristen murid-murid Yesus angkatan pertama? Adakah pengikut Yesus angkatan diam dulu, botak, diam dulu botak. Di angkatan pertama adakah murid Yesus itu pemakan babi? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mukawan, sabar. Nanti Anda berbicara 6 jam Anda berbicara non-stop, kami semua diam. 1 menit Anda yang kami butuhkan dari Anda itu adalah kejujuran. Yang datang kemudian kepada murid Yesus itu adalah umat Islam atau umat Kristen? Jawab. Oke, udah boleh ngomong, saya jawab ya. Untuk mengenali nabi palsu tadi, dikatakan begini. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Demikian pula orang yang benar akan menunjukkan sifat-sifat yang baik seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi dari situ kita lihat. Gak usah kemana-mana, lanjut ke bawah. Buah dari nabi palsu apa? Buah dari nabi palsu apa? Nabi palsu itu melihat orang yang mengumbar hawa nafsu. Itu yang pertama. Buahnya dari mana? Buahnya dari mana? Dari perbuatannya ya, itu yang pertama. Perbuatannya apa? Itu pasti memanggil Yesus sebagai apa? Memanggil Yesus dengan panggilan apa? Anda tadi janji saya nabi palsu 1 menit Anda dari nabi palsu pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Jawab. Iya, jangan kepanasan cuma. Tunggu. Saya butuh kejujuran. Buah dari nabi palsu. Biar saya katakan ya. Buah dari nabi palsu pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Jawab. Jujurlah padaku. Dari perbuatannya. Ya, perbuatannya itu kita lihat ketika dia memanggil Yesus, dia memanggil Yesus dengan panggilan apa? Bentar, nanti Anda tanggapi lagi ya. Enggak, yang jujur. Buah dari nabi palsu memanggil Yesus dengan panggilan apa? Jawab. Iya, sebentar Anda tanggapi nanti ya. Enggak, saya bertanya. Dulu ya. Buah dari nabi palsu ini pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Cuma bertakia. Iya, Cuma ini bertakia aja terus. Ini gimana sih? Saya ulang lagi teman-teman. Buah dari nabi palsu bisa kamu lihat kata Yesus. Ciri-cirinya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Ciri-ciri nabi palsu ya. Buahnya itu mengubah hawa nafsu. Tidak ada di situ tertulis. Jangan kau bunga ngarang-ngarang. Yesus sendiri mengatakan nabi palsu itu dari buahnya kau dapat melihat dia. Dari buahnya kamu dapat melihat dari buah pengajaran nabi palsu. Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Pengikutnya bermujizat pakai nama Yesus. Pengikutnya bernubuat pakai nama Yesus. Pengikutnya mengusir setan pakai nama Yesus. Itu ada di mana buah itu? Di Islam atau di Kristen? Jawab. Ayo. Buah-buah tersebut ada di Islam atau ada di Kristen? Jawab. Dari buahnya kau dapat melihat dia memanggil itu tentang nabi palsu cuma. Iya, itu tentang nabi palsu cuma. Nah, sebelum ada Islam, sebelum ada Mekah, sebelum ada Arab Saudi. Ya, buahnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Buahnya
Dari buah pengajaran. Itu nasihat tentang nabi palsu Juma, makanya dengarkan dulu biar dijelaskan. Dari buah pengajaran nabi palsu itu. Untuk menghindari jawaban itu dari supaya buah pengajaran nabi palsu Anda jangan itu menutupi jawaban itu Juma. memanggil Yesus dengan panggilan biar apa? dijelaskan. Tadi mulutmu yang ngomong, nanti Anda mau ngomong sampai sepuasnya, giliran ngomong dia Ya, kepotong-potong. kan itu tadi antara kau dengan saya muncul lagi Kibinirin. Kibinirin masuk, tadi kan kebenaran Kibinirin. Kan dia sudah pamit mau pamit tadi karena takut. Tapi ternyata dia masih punya nyali sedikit, masih ada rohnya untuk bernapas. Kalau bisa dijelaskan kenapa? Sekarang Kalau bisa dijelaskan, kenapa? pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus? Apakah umat Islam atau umat Kristen yang datang kepada murid Yesus di abad pertama? Jawab, silakan. Saya jawab ya. Ciri-ciri nabi palsu apa sih? Kan seperti itu. Baru nanti kita tentukan nabi palsunya. Aduh, jangan jualan cendol, saudara. Baca dalil Bibelmu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ini yang saya tanyakan kepada kebenaran. Mu di situ siapa? Kepadamu, kepada kamu di situ siapa? Ayo jawab dulu. Yang jujur. Ya. Para umatnya kepadamu itu kan nasihat. Ya, kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Ya umat Kristen sebelum ada nabi dari Arab itu sudah diperingatkan. Dasar kau ya, anak yang lahir dari separuh saripati babi. Masa kau bilang umatnya Yesus itu Kristen? Mama Pertanyaan saya, Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Orang Yahudi kok Kristen? Lama kupukul juga mulutmu. Dibikin Yahudi. Kupukul juga mulutmu nanti pakai sendal ya. Emang ada di situ dibikin Yahudi dan kepada suara, modal suara. Coba pakai ilmu napa? Pakai ilmu malu kita ditonton ribuan orang. Pakai ilmu napa? Jelaskan pertanyaan nggak bisa dari jawaban itu. Yesus ketika Yesus jadi guru, apakah murid-muridnya orang Kristen atau orang Yahudi? Nabimu mati kena racun nggak? Modal apa? Yesus di dalam Yohanes 19 nomor 30 minum racun mati dia. Nabi palsu itu. Nabimu mati diracun nggak? Yang saya tanya tidak yang mati diracun itu Yesus palsu. Hei, yang mati diracun itu Yesus palsu. Baca Yohanes 19:30. Nabi palsu yang mati diracun. Nabi palsu itu berasal dari Arab atau berasal dari Yerusalem? Nabi Arab. Hah? Baca Yeremia 23 nomor 13-16. Nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Tadi sudah dibuktikan kalau dia nabi yang gak bakalan modar, gak bakalan tewas. Kawan. Yeremia 23 nomor 13 sampai nomor 16 kubacakan samamu supaya kau waras bahwa nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada. Dengarkan dulu dijelaskan Jumbir. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi Yerusalem. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Nabi dari mana? Diberi ipu dan racun? Dari Israel. Sebab para nabi dari Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh bumi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi Yerusalem yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 11 nomor 17, aku berkata bukan dari mulut Tuhan, tapi dari mulutku sendiri sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Tepuk tangan penonton.
Lu mau apa? Mau bahas nabi palsu, lu mau apa? Kristen itu buah dari nabi palsu. Makanya saya kalau tanya. dijelaskan kau dengar dulu, jangan kau hindar-hindari. Oke, saya dengarkan. Saya membaca dalil dulu. Matius 7 nomor 15. Wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Pertanyaan saya, dengar. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada Bani Israel, non Israel tapi nyamar-nyamar Israel? Islam atau Kristen? Jawab. Emang dulu mana ada Islam? Ya berarti bukan Islam, berarti bukan Nabi Muhammad. Tepuk tangan penonton, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda sendiri mengatakan belum ada Islam, berarti yang datang setengah murid Yesus adalah Kristen. Udah, tugas saya sudah selesai. Anda sudah mengakui Islam pada abad pertama tidak ada, berarti yang ada hanya Kristen. Berarti nabi palsunya yang datang kepada Bani Israel adalah Kristen. Tahu-tahunya malah Dah, kalau mau menangis pakai nada yang agak bagus biar orang bisa mendengar. Biarpun suara nangis kalau indah. Kebenaran ini dibuang aja, turunkan tadi sudah izin dia. Kalau mau menangis pun, kalau nadanya itu bagus, orang asik mendengarkan. Kalau sudah nangis nadanya nggak bagus, jelek juga itu. Ketika orang mau menjelaskan, Anda potong. Takut. Sekarang silakan. Silakan Anda menjelaskan. Saatnya saya kasih waktu 3 jam. Jangan berhenti, silakan. Saya nyimak sampai Anda bisa membuktikan bahwa murid-murid Yesus angkatan pertama itu adalah pemakan babi. Silakan. Aku juga udah tahu kau sifatmu Juma gimana Juma. Giliran kau debat, kau tahu yang lawan debatmu jauh di atasmu, kau lari-larikan pembicaraan. Yang lain diam. Nyari remis kan? Yang lain diam, biarkan dia nangis. Oh, bagus sekali penjelasanmu. Oh gitu. Oh ya. Oh begitu. Oh nabi palsu kayak gitu. Oh ya. Terus. Oh gitu. Oh ya. Oh ya. Bentar, sambil kerja aku bentar. Oh begitu penjelasanmu. Oh ya. Oh berarti nabi palsunya mengatakan Tuhan punya tato. Oh ya. Nabi palsu juga mengajarkan Tuhan punya lato-lato. Oh mama bagus sekali lah nabi palsunya tuh. Iya. Terus yang berdekatan dengan Yahudi, yang datang kepada Yahudi, Islam atau Kristen? Islam belum ada pada saat itu dong sama. Oh gitu. Berarti bebas dong ya kami dari nabi palsu itu, karena kami nggak dekat dengan mereka orang Yahudi. Yang ngaku-ngaku berasal dari Yahudi siapa rupanya? Oh gitu. Berarti yang datang mengaku-ngaku murid Yesus juga kepada Yahudi itu siapa di luar Yahudi? Oh gitu. Ya. Cuma, oke. Boleh aku ngomong. Dari tadi itu kamu nggak ngomong rupanya? Enggak, tadi ada urusan bentar. Oh gitu. Aku pikir dari tadi kau ngomong. Ya silakan, 3 jam kau ngomong terus sampainya tuntas betul-betul bahwa yang datang kepada murid Yesus itu bukan Kristen, tetapi Islam. Silakan. Kan sudah dijelaskan sebelum ada Kadrun, sebelum ada Arab Saudi kan, sudah dijelaskan buat umatnya, sudah diperingati umatnya waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang memberitakan Injil. Sekarang siapa yang memberitakan Injil? Siapa yang memberitakan Injil di luar murid Yesus? Nah, dengar dulu. Siapa yang punya Injil baru? Kan nggak mungkin ditulis. Siapa yang punya Injil baru selain daripada Injilnya Yesus? Islam. Habis itu nongol. Islam tidak mengajarkan Injil. Islam mengajarkan Al-Quran.
Siapa di Dulu luar? tadi katanya terserah, ngomong terserah. Oh iya, lupa saya, lupa. Silakan. Tadi katanya terserah, sekarang Iya, silakan. sekarang Silakan. berdusta dalam 3 hal. Waktunya berbohong. Silakan berbohong 3 jam. Silakan. Kita nggak diajarkan berbohong dalam 3 hal cuma, kita nggak diajarkan. Tapi berbohong dalam seluruh hal. Iya, itu Islam. Tidak diajarkan berbohong 3 hal, tapi di Kristen diajarkan berbohong semua hal. Filipi 1 nomor Mana, 18, kalian bertakia tapi kau tidak di sini mengapa. kau. Yes. Filipi 1 nomor 18, tetapi tidak mengapa. Yesus diberitakan baik dengan maksud berbohong maupun dengan maksud jujur. Aku tetap bersuka Mana tunjukkan cita. ayatnya, jangan bertaklid. Tunjukkan Filipi ayatnya, 1 jangan nomor bertaklid. 18. Filipi Aku tadi 1 menjelaskan nomor kenapa kau potong-potong 18. terus. Aku Oh tadi iya, mau sorry, menjelaskan lupa. kenapa kau potong-potong Lanjut. terus. Silakan berbohong selama 3 jam. Silakan Anda berbohong selama 3 jam. Silakan. Nah, Teman-teman makanya Muslim dibilang semuanya di situ diam. cuma- Mari kita nikmati kebohongan dari saudara Bintang Timur. Silakan. baca Injil, baca. Makanya Muslim baca semua Injil, baca ada itu. Makanya dibilang serigala berbulu domba, ya Islam beragama tapi mencerminkan seperti tak beragama. Itulah maksudnya cuma. Kau malah percaya, malah pede Teman-teman, kali kau teman dengan kita ini keislaman jantungnya Muslim. pindah ke dada kanan. Enggak, Teman-teman, soalnya aku sambil kerja jantung Jom. orang Aku ini sambil pindah kerja, ke aku kanan. sambil kerja. Dengarkan bunyi jantungnya. Kau dengarkan dulu, saya lagi ngomong, jangan dipotong-potong. Itulah makanya dibilang sebelum ada kadrun kan. Jantung begitu amat. Kok jantung dulu? Dengarkan dulu cuma, dengarkan dulu. Abang mau ngomong. Jantung begitu kencang. Kalau apalagi kalau 2 HP ku ya. Jantungnya kencang kali. Makanya dibilang waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang beritakan Injil karena aku tak pernah mengutusnya. Habis itu nongollah Islam dari Arab. Ya itulah yang dibilang. Lalu Kristen nabi dari palsu. mana? Kan sudah kan dengar dulu kan tadi katanya Oh, silakan dari nabi 3 palsu. jam. Bagus lah. Giliran ngomong orang Iya, bertak, Pak. Oh iya, lupa. Iya makanya. Iya. Jangan Jantungmu makanya itu- jantungmu itu, Bang, diajarkan jantungmu. bertakia, Anda praktekkan di sini nggak boleh. Ajarkan umatmu ke jalan yang benar. Jangan Bung, kau jantungmu praktekkan itu kenapa jantungnya, Bang? Jangan dengan omong-omong kosong, kasihan kan mereka. Nanti diceritain itu ke orang tahu-taunya. Jantungmu, Bang, jantungmu. Oh, jantung kenapa? Curhat Mau kau dia satu? ini. Saya kasih iklan dulu ya. Ya, saya iklan dulu. Nah, Wahyu kan tadi katanya 19:20, maka tertangkaplah binatang itu. Tadi katanya silakan ngomong. Iklan. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nabi mana yang pernah membuat patung Tuhan? Nabi Muhammad atau Nabi Paulus? Silakan. Itu cuma iklan. Silakan dilanjut. Silakan. Jantungmu, aku kangen mendengarkan suaranya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dilanjut guru ndak. Baik, makasih. Ayo. Siapa Nabi yang bikin patung? Ayo. Kenapa main mute? Iya, sorry. Lanjutkan. Masih ada waktumu untuk berbohong. Silakan. Untuk berbohong. Aku nggak bohong, aku cuma kan sudah terbukti kan Nabi Muhammad mati diracun karena dia dites kan. Kalau dia Nabi dia nggak bakalan mati minum racun itu.
Yohanes 19:30. Maka Yesus meminum racun anggur asam, lalu setelah meneguknya, matilah dia. Si Yesus palsu mati di atas pohon gara-gara Nah, minum orang sekarang racun. masih hidup. Piye toh? Itu limbat, kau bilang Yesus. Yang mati itu, yang benar-benar mati itu nabi palsu dari Arab, yaitu sekarang sampai sekarang tak hidup-hidup. Tidak ada ilmu. Mau dikasih waktu 3 jam cuman kayak gini ajanya. Siapa nabi? Dengar. Kisah Tadi kan para nyata, rasul. cuman kan Dengar. Waktumu tadi habis. giliran ada yang mau Waktumu menjelaskan, yang lebih habis. paham, kau Karena takut. kamu hanya curhat. Waktumu habis. Kisah para Tadi ada yang mau menjelaskan yang lebih Kisah paham, kau wartawan takut. 13 nomor 1, Paulus itu nabi. Disebut Paulus nabi di sana. Nah, si nabi palsu ini mengajarkan membuat patung Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang membuat patung antara Nabi Muhammad atau pengikut Paulus? Intinya nabi dari Arab palsu. Mana patung Tuhan yang dibuatnya? Mana? Intinya nabi dari Arab palsu, dan itu sudah dibuktikan minum racun. Nah, itu namanya bodoh, itu namanya bodoh, itu namanya bodoh. Silakan Kan kau juga tahu, kan? host, kalau ada penyembah roh yang mau lebih berkuat yang lebih hebat ilmunya dinaikkan. Kalau ini mah Siap. Ini izin Bang Ansor sama Ari Wibowo monitor. Ini botol turunin aja botol. Ya, boleh kita dulu nggak? 93233. Orang yang kerasukan roh jahat matanya buta. Matius 12:22. Orang yang kerasukan setan matanya buta. Kisah 9 nomor 8, Paulus tiba-tiba buta. Kebalik dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tadinya dianggap sebagai bangsa yang ummi. Begitu datang Roh Kudus melek menjelaskan Al-Quran sebagai ilmu yang tertinggi di atas muka bumi ini. Subhanallah. Paulus matanya melihat, begitu kerasukan roh buta dia. Saking butanya orang mati keluar dari kubur, Roma 14:9 dibilang Tuhan. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Tapi muridnya Yesus beda lagi. Muridnya Yesus beranggapan kalau orang keluar dari kubur, murid-murid Yesus menganggapnya hantu. Lukas 24 nomor 37. Mereka mendengarkan suara Yesus lalu kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Hantu. Paulus beda lagi. Orang yang keluar dari kubur jadi Tuhan. Murid Yesus, orang yang keluar dari kubur jadi hantu. Kebalik-balik. Mana yang buta? Mana yang melihat? Diberi 2 mata, namun tiada melihat. Yang buta mata hatinya. Yang pice mata hatinya. Dia tada melihat, mayat disangka Tuhan. Dia tada melihat, orang bangkit dari kubur dikira Tuhan. Oh ye. Masuk Pak Eko. Masuk. Masuk. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah kita ya, berbanggalah kita sebagai umat Islam. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran keturunan Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabiku Muhammad, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus dan beliau bukanlah termasuk orang yang musyrik. Lalu kemudian Al-Quran menjelaskan lebih jauh, wa izi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna.
Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zurriyati. Lalu Allah mengatakan, oke, baik, benar. Permohonanmu betul, wahai Nabiku Ibrahim. Aku akan menjadikan engkau menjadi seorang pemimpin. Dan ketika engkau berkata, mohon agar anak cucuku juga menjadi pemimpin, aku iakan, aku benarkan. Sujud. Wa isqala Ibrahimu rabbi ja'al haza balada aminan wa arzuq ahlahu minal thamarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Nabiku Ibrahim berdoa, ya Rabb, ya Tuhanku, jadikanlah kota Mekah ini sebagai negeri yang aman. Berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepadamu dan hari kemudian. Lalu aku Allah berfirman menjawab doa beliau. Apa kata Allah? Wa man kafara fa umitti qalilan thumma antaru ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan kepada orang kafir aku Tuhanmu akan aku beri kesenangan sementara kepada mereka, kemudian akan aku paksa mereka orang-orang kafir ini ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini kata Allah ketika berdiskusi kepada Nabi Ibrahim, dan kemudian Allah menyampaikan kalimat-kalimat indahnya itu kepada cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Al-Mukarram baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian para sahabat sekalian, ending daripada itu apa kata Allah? Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Orang yang membenci konsep tauhid satu Tuhan. Orang yang membenci persembahan kurban berupa hewan. Orang yang membenci kemudian ketundukan kepada sunnat kulub. Hanyalah orang yang memperbodoh diri. Tengok hari ini. Lihat, saksikan wahai mata yang memandang. Pikirkan wahai manusia-manusia yang punya akal sehat. 1 hari, 2 hari, 3 hari, pagi, siang, sore, malam, para apologet Islam kemudian mengumandangkan untuk berdialog, berdebat dengan orang-orang ini. Yang mereka pertontonkan adalah kebodohan. Bahlul bin Kamfret. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Mereka hanyalah orang bodoh. Yang membenci kurban hewan adalah orang bodoh. Yang membenci sunnat kulub adalah orang jahil. Orang yang benci kepada satu Tuhan hanyalah orang yang bahlul. Bahlul bin Kamfret. Muslimnya nggak tahu apa. Wah, kok jadi gila? Saya barusan di warung dulu, Bang Blender. Sorry, kenapa jadi gila ini orang? Iya, kau kebenaran. Kapan kau pintarnya kebenaran? Hah? Kapan kau pintarnya? Nama kau tanya kebenaran. Udah kubacakan dalilnya apa lagi? Ini dalil tentang doa tuh ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ini dalilnya ya. Dalilnya ya. Kau kalau minta dalil tadi kan, kau buka dulu. Ini ada di surah Al-Majad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladhi yasfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal Aliyul Azim. Keluar kau. Keluar. Palsu gimana bang? Masih bisa? Masih bisa kita bahas. Kristen adalah buah dari nabi palsu. Di Kristen ditanya, kamu memanggil Yesus itu dengan panggilan apa? Tuhan. Kamu bermujizat itu pakai nama siapa? Yesus. Kamu bernubuat pakai nama siapa? Yesus. Bermujizat pakai nama siapa? Yesus juga. Nah, berarti buah dari nabi palsu itu adalah Anda. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Apa buahnya wahai Yesus? Memanggil aku Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Kristen.
bermujizat pakai namaku, sampai-sampai dia nangis. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada orang Kristen, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu-ilmu ini? Dari Paulus. Pauluslah yang mengajarkan Kristen untuk menjadi pengikutnya. Jadi buah dari nabi palsu yang datang kepada Bani Israel itu adalah Kristen. Ciri-ciri pengikut nabi palsu: memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, ibadah pakai nama Yesus, kemana-mana bawa-bawa Yesus. Siapa mereka? Kristen. Di mana itu tertuang? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ada dalil lain? Ada. Di mana tertulis? Di dalam Matius 12 38 sampai seterusnya, bahkan sampai nomor 38 sampai nomor 45. Apa itu? Angkatan jahat. Kayak mana mereka? Percaya kebangkitan pada hari ketiga. Itu tanda-tanda nabi palsu. Angkatan jahat itu kayak gitu. Masih ada Bang Suma? Ada lagi. Di mana Bang? Matius 23 nomor 1 nomor 2. Jangan kau ikuti orang Yahudi. Mereka baca Torah, mereka berkata tentang Taurat, tapi mereka tidak praktekkan dalam hidupnya sehari-hari. Nah, kabur. Pengikut nabi palsu kabur. Data nomor 15-nya apa yang dikatakan di sana? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus ahli Taurat, Nabi Muhammad bukan ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Siapa yang munafik? Yang mengaku sebagai orang Yahudi, mengaku sebagai penganut Taurat, tetapi dia bukan penganut Taurat. Itu munafik. Nabi Muhammad mengaku membawa Al-Quran, Nabi Muhammad melaksanakan Al-Quran. Betul itu. Nah, siapa yang munafik? 1 Korintus 9 nomor 21-22 atau 2 Korintus 9 20-21. Itu orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Nabi Muhammad bukan orang Farisi, Paulus orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan. Nabi Muhammad tidak pernah ke Yerusalem, menyeberang lautan sampai ke Roma. Engkau menjelajahi daratan. Nabi Muhammad tidak sampai kepada Kiliki. Paulus yang melakukan itu. Jadi semua dilakukan oleh Paulus. Engkau mentobatkan orangnya mana? Orang di luar Bani Israel, orang di luar daripada kota Yerusalem. Setelah engkau jadikan mereka pengikutmu, dia pengikutmu, engkau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang keluar dari Yerusalem, nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya dan 2 kali, dan engkau dan dijadikan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Siapa? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia orang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jadi nabi palsu adalah yang datang kepada murid Yesus, yang menganiaya murid Yesus, yang menyesah murid Yesus, yang memenjarakan murid Yesus, dan kemudian mengaku-ngaku sebagai murid Yesus. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengaku sebagai rasulnya Yesus, tidak pernah mengaku sebagai utusannya Yesus, tidak pernah mengaku sebagai pengikutnya Yesus. Yang mengaku sebagai muridnya, yang mengaku sebagai rasulnya hanya Paulus. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 28, Paulus sendiri mengaku dia lahir sebagai orang Roma. Roma lambangnya serigala, Israel lambangnya domba. Serigala domba, domba serigala. Siapa orang Roma yang ngaku-ngaku Yahudi? Paulus.
Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai Yahudi. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai pengikut Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai murid Yesus. Semua itu digenapi oleh Paulus. Nabi Muhammad tidak pernah datang kepada murid Yesus. Tidak pernah. Yang datang kepada umat Islam bukan murid Yesus, tapi pentuhan Yesus. Orang Kristen bukan murid. Orang Kristen itu pentuhan. Pentuhan siapa? Pentuhannya Yesus. Kenapa orang Kristen mempertuhankan Yesus? Karena melalui ajaran Paulus. Dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nabi Muhammad kemana-mana tidak pernah membawa-bawa Yesus, nama Yesus. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam kitab suci Al-Qur'an yang disampaikan kepada kita umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Al-Quran datang kepada beliau, bukan Injil yang datang kepada beliau, tapi Al-Quran yang datang kepada Yesus Injil, yang datang kepada Paulus Injil, yang datang kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Siapa yang mengaku menerima Injil dari Yesus? Paulus. Siapa yang mengaku kemudian menerima pernyataan-pernyataan Yesus? Paulus. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus? Paulus. Nabi Muhammad pernah enggak mengaku bertemu dengan Yesus? Tak pernah. Nabi Muhammad pernah enggak mengaku menerima Injil? Tak pernah. Nabi Muhammad pernah enggak mengaku menjadi murid Yesus? Tak pernah. Nabi Muhammad pernah enggak merasa dipilih oleh Yesus? Tak pernah. Tapi kalau Paulus pendiri Kristen mengaku dan mengklaim dirinya sebagai rasul utusan Yesus. Galatia 1:12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Jadi nabi palsunya siapa? Yang membawa-bawa nama Yesus itu siapa? Sedangkan Rasulullah menerima Al-Quran, tidak menerima Injil. Al-Quran diterima oleh Rasulullah, dijadikan sebagai cahaya untuk memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kata Allah, sungguh engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi ketika kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, beliau menuntun umatnya dengan mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Ibadahlah kalian kepadaku, kepada Allah sebagaimana engkau melihat aku ibadah kepada Allah. Salatmu harus sama dengan salatku, puasaku sama dengan puasaku, infak sedekahku sama dengan kalian. Jadi ketika kemudian umat Islam membaca Al-Fatihah, bukan berarti Allah yang berdoa. Kenapa bukan Allah yang berdoa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Fatihah sebagai bimbingan, sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin menuju kepada jalan yang lurus. Siapa dan kepada siapa Al-Fatihah itu ditujukan? Kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka tahdi ila siratim mustaqim. Asy-Syura ayat 52. Apa masih ada dalilnya yang lain? Ada. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Untuk siapa surah Al-Fatihah itu diwahyukan? Untuk manusia, bukan untuk Allah. Di mana tertulis? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ilaihim untuk mereka, bukan untuk Allah, tapi untuk mereka. Kami mengutus para rasul dengan membawa keterangan-keterangan, dengan membawa mujizat-mujizat, dengan membawa ketetapan-ketetapan, dan kami wahyukan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad. Aku turunkan Al-Fatihah wahai Nabi Muhammad agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang telah
diturunkan kepada mereka berupa surah Al-Fatihah agar mereka memikirkan, agar mereka mengaktualisasikan, agar mereka mempraktekkan, agar mereka mengerjakan, agar mereka mengamalkan. Jadi Al-Fatihah itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai manusia, ucapkanlah pernyataan syukur dan pujian kepada Allah, Rabbus samawati wal ar. Dialah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbus sama, Tuhannya langit, wal ar, dan juga Tuhannya bumi. Itu kalau Anda menuduh bahwa Al-Fatihah itu adalah Tuhan berdoa kepada Tuhan, otak Anda perlu kemudian disekolahin. Matius 6, Anda baca Matius 6 pakai kacamata kuda supaya Anda sehat. Dan rangkaikan dengan ucapan Yesus di dalam Yohanes 12:49 dan nomor 50. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Mari kita dengar Matius 6. Bapa kami yang di surga. Ada berapa bapak di surga? Ini kan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Tuhan berkata, Bapa kami yang di surga. Cahayu, ada berapa bapak? Bapak berdoa kepada Bapak. Bapak, ya paman, kami yang di surga. Yang mana? Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dari mana perkataan ini? Dari Bapak Cahayu. Berarti Bapak minta kepada Bapak. Bapak, ya paman, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya lu. Kok Bapak minta makan, Cahayu? Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan. Bapak minta makanan. Karena ini pengataan Yesus. Ini pernyataan Yesus. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan Yesus itu adalah perkataan sang Bapa. Bapaknya berkata apa? Berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Pinjam otaknya dong. Ketika otaknya dia kita pinjam, kita simpan di kepala kita, maka kita akan berpikir, Bapak minta nasi. Bapak minta ikan teri Medan campur sambal tomat. Apa ini? Anda mengatakan Al-Fatihah, sedangkan Al-Quran mengatakan bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi, litubayyina linnasi, agar engkau sampaikan bacaan Al-Fatihah itu kepada seluruh umat manusia. Jelas kan? Jelas dong. Nah, kalau otak Anda saya pasang di kepala saya, maka saya akan berkata, Bapak, ya paman, berikan kami makanan yang secukupnya untuk hari ini. Bapak minta makanan, parah ini, parah ini, parah ini. Maka apa solusinya? Keluarkan otaknya orang Kristen ini kembali ke otaknya dia. Jangan dipakai, bahaya. Nanti Tuhan minta nasi. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Ampunilah kami. Bapak minta ampun, Cahyo. Bapaknya siapa tadi? Si Kibinirin minta ampun. Seperti kami juga mengampuni. Parah kali lah orang ini, ya. Bapak minta makan, Bapak minta ampun. Sempurna sudah. Berserak lah orang-orang ini, ya. Kalau otaknya Kristen yang tadi itu, si Kibinirin, kita pakai di kepala kita, maka kita akan mengatakan, loh kok Bapak juga minta nasi ya? Loh kok Tuhan berdoa minta makanan? Tuhan minta diampuni. Ya Allah ya Karim.
Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi cukuplah bagi kita Al-Quran itu sebagai pelajaran ya sahabat-sahabat sekalian. Ketika nanti ditanya, kenapa Tuhanmu berdoa? Kenapa Tuhanmu baca Al-Fatihah kepada Tuhan siapa lagi? Stop! Weh, stupid, Bahlul bin Kamfred, dengarkan baik-baik. Al-Quran itu diutus oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, bil bayyinati waz zubur, wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi. Diwahyukan Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Hafal ayatnya, Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Dah selesai kita. Oke, silakan adik-adik sekalian dilanjut lagi sahabat-sahabat. Framing nangis, framing mau tobat ini. Iya pula ya. Hah? Mau tobat ya? Masa Tuhan memanggil Tuhan ya kan? Tuhan memanggil Tuhan waktu disalib. Tuhanku, 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 kenapa kau tinggalkan aku Tuhan? Cuman itu Tuhan memanggil Tuhan. Betul lah, yang mananya Tuhan ini? Aku pening waktu disalib itu ya kan? Eli lama sabatan itu kan? Artinya kan Tuhan itu. Cemana framing? Yang mananya Tuhan ini? Dua apa satu ini? Pening aku lihatnya betul. Tuhan manggil Tuhan. Iya kan? Yang mana framing? Cobalah. Coba pastikan dulu lah. Tuhan itu satu apa dua? Tuhan kalian itu. Kalau dua bilang tua. Menangis-nangis Tuhan tuh manggil Tuhan di waktu disalib. Ampun kali dia. Tuhan, kesakitan itu kan? Tuhan, Tuhanku, Tuhanku. Ini kayak nonton filmnya Anak Tiri. Iya. Ya kan memang itu fakta. Nggak mungkin dia manggilnya Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Kan nggak mungkin gitu kan? Sedangkan dia posisinya disalib kesakitan, ketakutan. Nggak mungkin dia ngomong gitu. Eli lama sabatani. Nggak mungkin. Harus didramatisirkan kali dia. Bu Darni jangan panas Darni. Ini biasa naik lah kalau Darni. Ya kan? Nggak mungkin lah, pasti didramatisirkan. Ini seolah-olah benar-benar kenyataan dia harus. Jadi biar semua paham gitu loh. Ini kan bersandiwara apa ya? Dalam keadaan itu cemana ya? Tuhan kok panggil Tuhan? Dalam kondisi tertekan. Tertekan kan? Itu sebuah kalimat sebuah kalimat pengharapan itu. Pengharapan, kekecewaan penuh dengan pengharapan ya kan? Nah, inilah sekarang yang membuat goyang-goyang. Tuhan manggil Tuhan. Waktu disalib itu Tuhan atau tidak? Framing. Oh, framing. Ini kemana nih framing? Dari tadi. Hah? Framing. Ini kemana framing dari tadi? Ya itulah itu Darni. Jadi biar supaya paham kayak mana Tuhan memanggil Tuhan. Tuhan itu Esa. Nggak mungkin dalam keadaan biasa saja dia mengambil kesakitan dia bos. Sakit dari salib itu enggak aja. Kalau nggak percaya kalian lagi salib sini yuk. Nggak percaya? Lukas 22:44 itu. Kenapa? Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan. Murid saya ada di sini ya. Murid saya ada di sini ternyata. Kita belum pernah mendengarkan kita mendengarkan ada orang ketakutan yang tingkat ketakutannya itu sudah muncak, mengeluarkan keringat seperti titik-titik darah. Ini ada Tuhan ketakutan tapi keringatnya seperti titik darah ini. Parah kali, gila kali ya. Tuhan bisa kayak gitu ketakutan. Aduh, gila. Udah siap. Tuhan Gimana Bang Blender? Biar saya gaskan. Oke, siapkan bodrek, apa semua kopi semua siapkan. Bodrek apa kita dengar? Kita siapkan. Bodrek yang berbicara ini apa? Ilmunya saking tingginya kita pun pingsan. Tanggo. Siapkan tanggo.
Oke, masuk Pak Eko, mulai teng, masuk. Mak, 2 orang ini Pak. Mak, kalau 2 ini udah masuk, waduh mak berserak lagi tadi, berserak lagi tadi. Aduh, ampun. Nah, aduh, pecah kalau ini pecah piring lagi, pecah piring aja kita nih. Aduh, hancur lah udah berserak ini ya. Hancur, hancur, hancur. Aduh, Senjataku, bentar. ya mak mati dah Pak. Masuk, masuk. Aduh. Kasih piring dulu Bang Blender. Sabar. Waduh, masuk congor. Iya, masuk ini. Masuk berusuk, congor. Oke, main, pecahkan piring. Main, teng. Hancur, cerah, hancur. Ayo main. Meledak. Udah kedengaran suaraku. Ih, besar kali. Baik. Oke. Bising kali pun cuman diskusi kayak gini bising kali ah. Aduh, itu Udah bising diam kali kok. noise. Mana Luis? Mana pula diskusi kok di kamar mandi? Jadi kamar mandi lah. Enggak, aku di meja ini lagi mencatat semua pertanyaan kalian. Nanti aku buka live baru aku jawabi. Siapa yang bertanya? Kami menjelaskan. Ya kalian kan tadi bertanya di sini sama teman-teman Kristen. Aku di bawah mencatat loh. Ku catat semua apa pertanyaan seluruh di rumah. Ya. Oke, yang tanya. Ya oke, yang kami tanya tadi Yesus itu Tuhan kah? Udah pasti dong, dia akan datang menghakimi dan akan Udah, nggak usah panjang-panjang. orang mati kelak di akhir zaman. Oke, Apa baik. Muhammad Kenapa? kelak di Oke, akhir cukup. zaman Nggak usah panjang-panjang. bukan orang mati? Masuk dia, masuk. Udah mulai kan dia. panjang kan? Baru aja sebentar. Gitu. Nggak usah Ayatnya panjang-panjang. ada. Yohanes Iya. 6 ayat 40. Kenapa umat Kristen Aduh. menuhankan Yesus? Karena kelak di akhir zaman Yesus yang akan membangkitkan, menghidupkan orang mati, dan seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. 1 Korintus 5 ayat 10. Dan Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan, dan Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpul. Habis piring udah gara-gara satu lusin piring bekas makan babi nih satu-satu nggak usah panjang kali mohon Kenapa di mute? aku nggak mau bertanya itu tunggu dulu ya Allah Terangkan Rabbi. dong Yesus ku siapa? Jangan Kalian dulu. itu kan Islam. Iya, Kalian kami bertanya tidak- kepada Alkitab. Ito, Alkitab Ito. kan iman kami. Itu kami nggak bertung iya paham Ini kalau guru misalkan kalian, ini diskusi baru guru sejati. astaga kalau kami diskusi ketika kita minta jawaban menjawab jawab itu singkat bukan kalau sudah dijawab tolong jelaskan baru jelaskan itu diskusi. Jadi tadi kami bertanya Yesus itu Tuhan benar. Nah kenapa Tuhan aduh ma ini memang oten-oten nih kenapa Tuhan memanggil Tuhan gitu loh itu loh kenapa Tuhan itu memanggil Tuhan udah Jawab ya. ya Dengar ya, jangan dipotong-potong, tolong. Supaya aku luruskan iman kami kekristenan. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Memohon dia sewaktu disalib. Nah, Karena Yesus dia bukan ini Tuhan. tadinya, ya, Dia memohon untuk Cuma membuktikan sabar dia dulu, bukan cuma Tuhan. dulu. Kita kan Iya. udah lama nggak diskusi, ya. Iya. Nah, kenapa Yesus seperti itu? Karena dia bukan bumi Tuhan. ini? Dia kan datang sebagai manusia. Nah, itu dia bukan Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat 7. Yesus datang sebagai manusia, ya. Jadi dia berdoa seperti itu. Jadi kita juga diarahkan manusia itu walaupun bagaimana musibah yang kita hadapi, kita harus tetap berdoa kepada Allah di surga. Karena nanti kelak Yesus itu kan kembali ke asalnya, kembali ke ilahiannya itu. Nah, Yesus itu di bumi ini adalah wujud Allah di bumi, firman Allah yang menjadi manusia. Tetapi Allah itu roh yang tak kelihatan. Seharusnya Allah itu yang menebus manusia. Tapi karena Allah itu tidak bisa kita unang lihat. marjamita itu unang marjamita ya matilah Kan belum ada 3 menit loh Bang Blender. Aduh, Ma. Aku nggak mengucap. Kita wajahnya diluruskan. Nanti kalian geruduk aku. Ya? Begitulah di kekristenan kan. Kenapa kami menuhankan Yesus? Jelas. Siapa yang menolak Yesus Tuhan akan dihukum, dibasmi, dimasukkan ke neraka. Dalil. Dia yang datang menghakimi kok. Dia yang Dalil. menghidupkan orang mati kelak. Mana Dalil. ayatnya? Yohanes 6 ayat 40. Silakan. Oke.
Oke, baik. Saya tanggapi ya. Ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus ini mempersaksikan muridnya dan juga mempersaksikan dirinya. Kata Yesus, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Dan setelah firman itu sampai kepada mereka, mereka ini siapa? Bani Israel, bukan Kristen. Kristen ini pendatang baru. Oke? Ketika kemudian firman semuanya disampaikan oleh Yesus kepada muridnya, muridnya telah menerimanya. Muridnya telah menerimanya. Muridnya tahu dengan pasti dan muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Tak ada muridnya menganggap Yesus Tuhan, tak ada. Tak ada, itu dulu. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 17 nomor 8. Oke, yang kedua. Menurut Yesus kesaksiannya apa? Yohanes 5 nomor 36. Semua mukjizat yang dia lakukan Yesus itu bersaksi kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Yesus mempersaksikan muridnya percaya dirinya sebagai utusan Tuhan. Selesai. Hening. Tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Di antara dalil yang Yesus sampaikan kemudian, Yesus meminta muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang mengaku sebagai Yesus. Nah, ada Yesus baru yang muncul setelah Yesus yang asli terangkat ke langit. Yesus yang baru ini, Yesus ceritakan di dalam Matius 24 nomor 5. Sebab banyak yang akan datang memakai namanya dan berkata, akulah Yesus. Itu kata Yesus yang asli. Yesus yang asli berkata, akan datang banyak penyesat dengan memakai nama Yesus, mengaku Kristus, mengaku Mesias. Nah, kebenaran Paulus pendiri Kristen ini mengaku bertemu dengan makhluk roh di padang gurun ketika dia ke Damsyik. Makhluk roh itu mengaku Mesias. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Setelah Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, Mesiasnya memberikan pengajaran-pengajaran kepada Paulus. Paulus kemudian mengajarkan Ibu Darni untuk melantik Yesus menjadi Tuhan. Ingat tadi di sesi pertama, Yesus bersaksi, murid-muridku telah menerima semua perkataanku. Semua perkataanku telah mereka kantongi, mereka karungin, dan mereka telan. Setelah mereka telan, mereka percaya aku adalah utusan. Selesai. Yesus segala mukjizat, membangkitkan orang mati, bla 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 bla, dikumpul kemudian sampai ke langit, semuanya disimpulkan aku adalah utusan Tuhan. Yesus mengaku utusan, Yesus mengaku murid yang mengaku utusan. Kenapa Kristen menjadikan Yesus itu Tuhan? Karena dia menerima pernyataan Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Demikian. Tapi bising kali di pinggir jalan. Kedengaran kalian dari situ? Suara mobil, suara kereta. Bising, iya, ada suara babi lagi situ, babi. Suara babi misalkan. Ada babi, kami nggak bisa makan Ada babi. itu, ada suara babi dari kudengar itu. Nggak ada, kami nggak makan babi. Aksen mana makan babi? Oh, berarti si framing lah. Udah, sekarang. Itu enak, enak itu. Kalau si framing makan babi, Udah kayak suara babi, udah dia mau framing habisin kali kau. ya. Oke, sekarang Ibu Darni ya. Menurut Yesus dikatakan dia adalah utusan. Yes. Di dalam Alkitab dia dikatakan utusan, dia dikatakan nabi. Singkali Pak. Dia dikatakan penasihat ajaib, dia dikatakan anak Daud, dia dikatakan Tuhan, dia dikatakan Mesias, dia dikatakan lebih daripada nabi. Dia juga dikatakan nabi. Itulah mereka semua pada saat itu memanggil siapa Yesus ini. Jelas di dalam buku kalian juga dikatakan berimanlah engkau kepada malaikat-malaikat. Sedangkan malaikat di dalam Alkitab di Injil tercatat bahwasanya malaikat menyampaikan kepada Maria bahwasanya Maria akan melahirkan seorang anak yang berasal dari Roh Kudus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Immanuel. Jelas. Gak mungkin kan seorang tuan, seorang utusan atau manusia biasa
kelak di akhir zaman akan membangkitkan orang yang mati. Yohanes 6 ayat 40. Adakah? Mana mungkin utusan, mana mungkin Tuhan berani berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Bayangkan itu, bedakan perkataan dengan Nabi Muhammad. Walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Tentulah aku memilih Yesus. Dia akan membangkitkan aku nanti mati di akhir zaman. Begitu dia. Ya, terus dikatakan tadi sini Bang Juma, banyak penyesat itu, tapi dia melihat cahaya itu di dalam apa? Kisah Para Rasul 9. Tetapi di Kisah Para Rasul 9 Ananias ini adalah seorang hamba Tuhan yang setia. Karena Paulus melihat cahaya Yesus itu, dia buta matanya 3 hari kawan. Dia tidak makan dan tidak minum kawan. Dia pingsan. Nah, lalu datanglah Yesus kepada Ananias. Hai Ananias, murid Tuhan yang setia, pergilah engkau kepada Paulus, sembuhkanlah dia. Katanya seperti itu. Lalu singkat cerita, datanglah Ananias, pengikut Tuhan ini, umat Tuhan yang setia ini, menopangkan tangannya kepada siapa? Paulus. Lalu Paulus disembuh dan terbukalah matanya. Lalu dia memberi dirinya di apa? Dibaptis. Bukan penyesat Paulus. Ajarannya apa itu? Dia selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Dia selalu menjaga dirinya dari percabulan, perzinahan, perampokan, pembunuhan, apalagi menggauli binatang. Nah, dia menjauhkan dirinya dari berbagai-bagai kejijikan di mata Tuhan. Berarti dia bukan palsu dong. Buah-buahnya ini Tuhan Yesus. Silakan. Oke, nanti WA saya atau DM saya Bu Darni, buku apa yang membahas tentang kisah hidup Paulus. Saya mau cek kebenarannya, apakah di usia sekian dia ngapain, karena di dunia ini tidak ada buku yang menceritakan tentang kisah hidupnya, gelap. Jadi jangan menjual sesuatu. Ya, sabar dulu. Nanti Anda tinggal DM saya atau sebut nama bukunya yang menceritakan tentang kisah perjalanan hidupnya dia. Kalau kisah hidup Paulus, apa nama kitabnya? Kalau Paulus Bang Juma, sebelum dia dibikin kisahnya ya jahat gitu loh. Enggak, Sri Kuntini. Sri Kuntini. Jadi enggak ada ini. Kan jahat dia sebelum dipilih Yesus. Ya, sabar dulu. Saya ambil alih dulu ya. Nah, sekarang begini. Saya di awal kan mengatakan bahwa Yesus itu ada dua. Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang adalah yang dituhankan. Yesus yang adalah manusia kelak akan mengusir dirinya yang menuhankan oknum Yesus, yang mengira bahwa yang mereka sembah itu adalah anak Maria. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena orang Kristen ini menyembah oknum yang bernama Yesus, tapi pada saat hari kebangkitan yang ada hanya Yesus asli. Yesus yang palsu itu yang datang ke Paulus itu sudah tak ada. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, karena kalian adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen dianggap sebagai pembuat kejahatan? Karena tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Adapun data yang dibawa Bu Darni, Yohanes 6 nomor 40, ingat, itu adalah kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Nah, Ibu Darni pernah melihat Yesus? Jadi yang dimaksud belum. Berarti yang dimaksud dengan Yesus di sini adalah Bani Israel yang percaya kepadanya, yang sesaman dengannya melihat Yesus bermujizat bla 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 bla, lalu percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti dia adalah harus diimani sebagai utusan untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu kehendak Bapa. Itu kehendak Bapa. Kenapa kemudian Yesus membangkitkan orang pada akhir zaman? Karena dia adalah utusan Tuhan. Kehendak Bapaknya supaya Yesus memberikan pengajaran. Ini yang harus kau katakan kepada mereka. Ini yang harus kau sampaikan kepada mereka. Sama seperti Nabi Muhammad.
Dikatakan oleh Nabi Muhammad, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Menjamin surga berarti membangkitkan orang yang tadinya mati masuk ke surga. Sama itu, sama-sama utusan. Yang membedakan kemudian adalah Kristen ini akan diusir oleh Yesus yang asli. Nah, sekarang kita masuk. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Lukas 21 nomor 8. Nah, ketika kemudian ada oknum yang mengaku Yesus, setelah Yesus terangkat ke langit, itu datangnya kepada Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah, itu dia. Itu bukan Yesus. Untuk mengetahui itu Yesus atau bukan Yesus, pertanyaannya muncul kemudian di permukaan. Menurut Yesus, menurut malaikat, dan menurut Yesus, Yesus untuk datang kedua kalinya berupa cahaya saja, berupa suara saja, atau include dengan tubuhnya, jasadnya. Menurut Yesus dan menurut malaikat, apakah Yesus nanti datang kedua kalinya dengan rupa manusia, lengkap dengan jasad, atau hanya suara? Akulah Yesus, tapi orangnya nggak ada. Atau dia lengkap dengan jasadnya, menurut Yesus, bukan menurut Paulus, bukan menurut Kristen, menurut Yesus dan menurut malaikat. Yesus datang untuk yang kedua kalinya setelah dia terangkat ke langit, datang dengan suara saja tanpa jasad, atau dia datang lengkap suara dan jasad. Silakan. Sebentar itu. Sebentar. Sebelum lanjut, itu sebentar. Itu sebentar. Teman-teman, tap-tap layar ya, kapal goyang teman-teman. Kalian tap-tap layar banyak pahala. Jangan dioten aja. Ya, lanjut. Itu. Ya, apakah Yesus datang ke dunia? Kelihatan apanya? Dengan wajahnya kah? Dengan cahaya kah? Dengan roh kah? Kan gitu kan? Ya teman-teman, biar kalian tahu saja. Kenapa yang Yesus yang datang? Kenapa bukan Allah itu yang datang? Kenapa tidak Yahweh itu yang datang? Karena Yahweh itu adalah roh yang tak terhampiri. Yahweh itu, Allah itu, Bapa itu adalah yang tidak kelihatan. Maka dia firman-Nya menjadi manusia, itulah yang kelihatan, itu yang datang ke bumi untuk menghakimi, untuk menyelesaikan semua misi itu. Makanya terbatas. Itu dia. Tidak mungkin yang tak kelihatan itu yang datang ke dunia ini untuk menghakimi, tetapi semua diserahkan. Makanya dikatakan anak Allah. Anak manusia adalah manusia, anak Allah adalah Allah. Kan seperti itu. Nah, kenapa dikatakan anak Allah? Anak Allah itu adalah diberikan kekuasaan penuh kepada siapa? Firman yang menjadi manusia itu. Itulah Yesus. Kelihatanlah dia, maka datanglah dia. Dialah yang menghakimi. Dia nanti yang menghidupkan orang mati. Makanya kita akan melihat Tuhan kita itu yang sebenarnya. Itulah Yesus. Ya. Waspadalah kepada penyesat-penyesat. Itu tadi pengajarannya. Semua yang tidak berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Semua yang tidak berkenan kepada sebelum hukum. Dikatakan jangan membuat bagimu patung, membuat bagimu batu, pohon, tembok, apapun itu. Jangan kau sujud menyembah, beribadah di hadapannya. Itu maksudnya. Itulah 10 hukum. Jangan kau sebut namanya sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah orang tuamu. 6. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Itulah ajaran yang benar. Tetapi di luar ajaran ini, yang mengimani dan membenarkan membunuh, berzina, mengawini binatang dan segala macam yang menjijikkan, yang warna-warni, ya. LG bata itu, itu semua itu penyesatlah itu semuanya. Nah, siapa itu yang kebenaran yang menyesuaikan dan menuruti hukum ini tadi? Itulah dia waspada kepada siapa? Ajaran-ajaran penyesat itu masuk Yesus untuk kelak akhir sekarang inilah itu banyaklah penyesat. Gitu. Itu membuat nubuatan dia Yesus itu ya. Itu kehendak Bapa, Yohanes 6 ayat 40. Nah, kehendak Bapa lah makanya Yesus yang membangkitkan siapa? Orang mati, karena dia yang kelihatan. Roh tak terhampiri, roh itu, zat itu. Maaf, di dalam Islam juga Allah itu zat, tak kelihatan.
Kami juga seperti itu di kekristenan. Allah itu tak kelihatan, tak terhampiri. Makanya firman-Nya menjadi manusia agar bisa dihampiri. Nah, itu dia. Lalu mana lagi tadi? Yesus kelak akan mengusir orang menuhankan Yesus. Nyala kau, hai engkau pembuat kejahatan. Banyak orang Kristen yang mengatakan, Tuhan, aku sudah menyebut namamu, aku sudah berbuat ini. Tetapi banyak peraturan di belakang yang kita tidak kelihatan. Tetapi Tuhan mencatat, malaikat mencatat semua dosa-dosa kita. Nyala kau nanti di akhir zaman. Yesus mengatakan seperti itu kepada umat-umat Kristen yang munafik. Gitu dia. Orang-orang Farisi, itu dia. Orang-orang Farisi yang bagaimana ciri-cirinya? Dia menganggap hanya dirinya saja yang benar. Mereka itu pamer-pamer kebaikan. Itulah maksudnya orang Farisi. Nah, begitu ya. Itulah maksudnya Yesus akan mengusir orang-orang yang seperti itu. Terima kasih. Silakan. Iya, saya ulang pertanyaan saya. Menurut Yesus, dia akan datang setelah terangkat ke langit, datang dengan jasadnya, atau datang hanya suara saja? Itu loh pertanyaan saya. Ibu kemana-mana. Karena sebenarnya ya, yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Menurut Yesus, dia akan datang setelah dia terangkat ke bumi. Kedatangannya setelah itu kedatangannya lengkap jasad atau cuman suara? Lengkap jasad atau dengan suara? Itu pertanyaan saya. Ketika dia terangkat ke langit, dia akan datang kembali. Nah, kedatangannya ini ada jasadnya atau hanya suara saja? Kalau suara saja, mana dalilnya? Kalau lengkap dengan jasadnya, saya akan kasih dalil menurut Yesus dan menurut malaikat. Silakan. Dia datang dengan tubuh kemuliaan. Ada ayatnya, tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan? Maksudnya Tubuh apa itu? kemuliaan. Tidak lagi dengan jasad. Tubuh kemuliaan. Kemuliaan Yesus. Tubuh kemuliaan Yesus adalah konsep teologis yang menggambarkan tubuh Yesus saat ia menunjukkan kemuliaannya. Itulah yang Iya, dia datang lengkap dengan jasadnya, tubuh jasad, jasad. kelihatan, Bang Juma. Iya, berarti Kan dia masih mau menghampiri manusia. berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Gak mungkin roh yang tak kelihatan kita lihat. Nah, kan? terus yang Kita datang kan kepada mungkin Paulus hakimi. siapa? Hah? Yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang kepada Paulus itu keilahian itu. Ilahian kan makanya dalam cahaya dia datang. Yesus datang lengkap dengan jasad. Yang datang kepada Paulus ada jasad atau tidak? Iya, waktu datang ke Paulus itu kan masih dia memilih Paulus, bukan untuk global itu. Itu hanya pribadi. Dia hanya memilih. Sama kayak Bu Yuni dulu, waktu katanya dia bermimpi, datang katanya Yesus menyentuh tubuhnya katanya. Waspadalah. Nggak tahu lah kita ya. Jawab Yesus. Begitu juga Waspada. Yesus memilih Paulus gitu. Waspadalah. Bukan secara global datang. Waspadalah Yesus supaya Paulus. jangan ada Khusus orang untuk yang Paulus. menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Artinya orang itu mengatasnamakan akulah Yesus. Dan berkata akulah Mesias. Dan oknum yang mengaku Mesias ini akan menyesatkan banyak orang. Saya ulang. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab, kata Yesus nih, harus tergenapi. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Berarti oknum itu datang dengan memakai nama Yesus. Aku Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ketika Yesus terangkat ke langit, sejenak sebelum terangkat, dia mengatakan akan datang nanti lengkap dengan jasadnya. Dan malaikat pun berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit, dia akan datang kedua kalinya. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Dia akan datang dengan cara yang sama. Dia akan datang dengan cara yang sama. Dia terangkat dengan jasad, dia turun ke bumi dengan jasad. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad,
Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu. Apa akibatnya Yesus palsu datang? Separuh dari keturunan Adam menyembah roh tersebut, termasuk Budarni. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesusnya tidak pernah mendatangkan dirinya dalam rupa cahaya. Yesus malah berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan datang lengkap dengan jasadnya? Diterangkan Yesus sendiri di dalam kitab saudara, dalam Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia. Berarti ketika anak manusia ini datang, dia adalah anak manusia, bukan anak roh, bukan anak hantu, bukan anak ayam, tapi anak manusia. Selayaknya anak manusia lengkap dengan jasad, dan ketika ia datang, tanda-tandanya ada cahaya yang memancar dari timur sampai ke barat. Berarti Yesus datang lengkap dengan jasad, dan dia diantar dengan cahaya yang terlontar dari timur ke barat. Sedangkan yang datang kepada Paulus, makanya dikatakan waspadalah. Waspadalah. Dikatakan dalam Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, lihat jangan kamu pergi ke sana, atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus berkata di dalam Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus, tetapi dari Mesias. Bukan Yesus tapi Mesias. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Paulus mengaku bukan menerima dari Yesus. Yesus manusia. Yesus datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Paulus menerima Injilnya bukan dari manusia, berarti bukan dari anak manusia, berarti bukan dari Yesus, tapi dia mengaku menerima Injil dari Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Yesus datang nanti lengkap dengan jasadnya. Malaikat pun berkata lengkap dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus hanya roh. Dan Yesus berkata bahwa iblisnya datang berupa cahaya, roh. Matius 12 nomor 22, orang yang kerasukan roh jahat akan buta. Paulus kisah para rasul 9:8, dia buta setelah bertemu dengan cahaya tersebut. Kenapa ajaran Kristen tidak sama seperti ajaran Yahudi? Karena Kristen adalah pengikut Paulus yang bertemu dengan makhluk bernama Yesus. Itu alasannya. Kenapa Islam datang? Karena ajaran Yesus sudah dipalsukan. Lahirlah Kristen. Islam datang untuk meluruskan itu semua. Silakan Anda bantah. Yesus berkata waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu Yesus. Ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik. Ingat, ada beberapa buku yang dikarang Paulus di dalam bilik. Bilik penjara, Simeon. Simeon itu artinya penjara, bilik rahasia. Dia menuliskan di dalam bilik rahasia dan mengaku bertemu dengan Mesias, yaitu Yesus. Sedangkan Yesus lagi anteng-antengnya duduk di sebelah kanan Bapaknya. Tiba-tiba ada nongol, kemudian orang mengaku, aku Yesus lo, aku bintang timur lo. Padahal tradisi Yudaism ketika berbicara mengenai bintang timur itu adalah Lucifer. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Makanya Yesus memberikan tanda apa? Tanda untuk angkatan jahat adalah bangkit pada hari ketiga dari kubur. Kenapa bangkit dari ketiga pada hari ketiga ada bangkit keluar dari kubur? Karena di Yesaya 14 nomor 15 iblisnya diturunkan ke dalam kubur. Makanya orang Kristen percaya kebangkitan pada hari ketiga. Itu adalah simbol, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan angkatan jahatnya ikut kepada Paulus.
dan Yesus pun akan mengusir angkatan jahat ini. Matius 7 nomor 23.